أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibunda Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha. Ya, karena kita selesai dari perang Khaybar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Safiyah ketika dalam perjalanan pulang dari Khaybar menuju kota Madinah, ya. Adapun Safiyah binti Huyai, ya, namanya adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab, ya. Safiyah binti Huyai bin Akhtab, kita tahu ayahnya Huyai bin Akhtab adalah pimpinan kabilah Bani Nadhir. Dialah yang telah memprovokasi orang-orang kaum musyrikin Quraisy bersama orang-orang Arab Badui, ya, sehingga terjadilah perang Ahzab yang dimana datang 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Provokator utamanya adalah bapaknya Safiyah, yaitu Huyai bin Akhtab, dan dia dibunuh oleh kaum muslimin ketika perang Bani Quraidah, ya. Setelah perang Ahzab, kemudian Rasulullah menyerang Bani Quraidah dan Huyai bin Akhtab bapaknya Safiyah di situ, kemudian akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin. Dan Safiyah bintu Huyai, ya, nasabnya kembali kepada Lawi bin Ya'qub, ya. Kita tahu Ya'qub alaihissalam atau Israel alaihissalam memiliki 12 anak, antaranya Yusuf, Binyamin, ada Yahuda, dan namanya Lawi, ya, namanya Lawi. Nah, ulama-ulama biasanya merupakan keturunan Lawi bin Ya'qub, salah satu dari 12 anak Ya'qub alaihissalam. Dari Lawi inilah kemudian keturunan Musa dan Harun. Musa bin Imran, Harun bin Imran. Dan Safiyah dari Harun. Safiyah dari Harun alaihissalam, Harun bin Imran, karena Musa dan Harun kakak beradik, ya. Dan kedua orang tua mereka berdua namanya Imran. Jadi Safiyah keturunan Yahudi, keturunan Harun bin Imran, keturunan Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Adapun ibunya adalah Ummu Safiyah, ya. Terkenal namanya adalah Barrah bintu Samawal, ya. Barrah bintu Samawal, ya. Dan dia dari Bani Quraidah, ibunya dari Bani Quraidah, ya. Dan ibunya Safiyah memiliki saudara laki-laki yang namanya Rifa'ah Al-Qurazi, sahabat. Ya, sahabat radhiyallahu anhu namanya Rifa'ah Al-Qurazi, datang dalam beberapa hadis, ya, Rifa'ah Al-Qurazi. Itu adalah pamannya Safiyah dari ibunya, jadi saudara ibunya. Akan tapi ibunya tidak disebutkan masuk Islam. Ibunya Allah alam meninggal dalam kondisi kafir, dalam kondisi Yahudi, belum masuk Islam. Safiyah radhiyallahu taala anha lahir setelah ba'dal bi'tsah, setelah Nabi mulai berdakwah 3 tahun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mulai berdakwah, ya, di Mekah, setelah 3 tahun berdakwah lahirlah Safiyah. Jadi kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah tahun 7 Hijriah. Jadi umur Safiyah ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 17 tahun. Ya, 17 tahun. Ya, 10. Nabi 13 tahun di Mekah, Safiyah lahir setelah 3 tahun Nabi berdakwah, berarti tinggal 10 tahun di Mekah. Kemudian Nabi berhijrah tahun ke-7, berarti 10 tambah 7 17 tahun. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah, umur Safiyah radhiyallahu taala anha adalah 17 tahun. Tetapi Safiyah adalah ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang gadis, tapi seorang janda, ya. Dan dia sudah menikah 2 kali sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pernikahannya pertama dengan seorang yang bernama Salam bin Abil Huqaiq, seorang Yahudi, Salam bin Abil Huqaiq. Kemudian dicerai oleh Salam bin Abil Huqaiq, lalu dinikahi oleh Kinanah bin Rabi' bin Abil Huqaiq. Kinanah bin Rabi' bin Abil Huqaiq An-Nadhri atau An-Nadhiri, inilah yang memiliki salah satu benteng Al-Qumus yang ada di Khaybar, ya, ketika sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyerang salah satu benteng di
Khaybar, akhirnya mereka pun minta islah agar minta perdamaian, sehingga mereka akhirnya bekerja untuk mengurus kebun-kebun di Khaybar, kemudian hasilnya diserahkan kepada kaum muslimin. Ya, pemilik benteng tersebut adalah Kinanah bin Rabi bin Abil Huqaiq. Dialah suaminya Safiyah. Namun akhirnya suaminya berkhianat, akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin. Ya. Safiyah radhiyallahu taala anha, ya, asalnya tinggal di kota Madinah. Dia bersama ayahnya tinggal di kota Madinah di Bani Nadir, ya. Kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Kabilah Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Yang pertama terusir dari kota Madinah adalah kabilah Bani Qainuqa, ya, karena kasus yang mereka lakukan di mana mereka mengganggu seorang wanita muslimah, ya, sehingga terjadi terbunuhnya seorang Yahudi, kemudian terbunuhnya seorang kaum muslimin. Akhirnya terjadi pengusiran, ya. Mereka kalah dalam dikepung, akhirnya mereka mundur dan akhirnya mereka pergi dari kota Madinah. Setelah itu Bani Nadir ketika mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bani Nadir pimpinannya adalah bapaknya Safiyah, Huyai bin Akhtab An-Nadhiri, ya, pimpinannya adalah bapaknya Safiyah. Mereka membuat makar ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya Allah beri wahyu kepada Nabi melalui malaikat Jibril, akhirnya ketahuan rencana mereka, akhirnya Nabi serang, Nabi dan pasukan datang, kemudian bakar korma-korma mereka, akhirnya mereka ketakutan, akhirnya mereka menyerah, dan mereka pergi meninggalkan kota Madinah. Ya. Ketika mereka pergi meninggalkan kota Madinah, maka Safiyah ikut bersama ayahnya, meninggalkan kota Madinah, pindah ke Khaybar, yang peristiwa tersebut turun dari surat Al-Hasyr, ya. Surat Al-Hasyr itu pengusiran Bani Nadir. Baru kemudian ayahnya dibunuh ketika perang Bani Quraidah pada tahun 5 Hijriyah. Ya. Jadi dia sudah lama tinggal di Madinah, Safiyah radhiyallahu taala anha, dan juga mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mendengar isu-isu akan munculnya seorang nabi yang akan berhijrah di kota Madinah, dan asalnya memang orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah, mereka sengaja tinggal di kota Madinah tujuannya untuk menantikan kedatangan Rasul tersebut, ya. Mereka sedang menunggu kedatangan Rasul tersebut. Makanya sering sekali mereka sesumbar ketika terjadi keributan antara mereka dengan suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, penduduk setempat kota Madinah, dan mereka pendatang, Yahudi pendatang. Terkadang terjadi keributan antara pendatang ini, kaum Yahudi, dengan penduduk setempat, suku Al-Khazraj, ketika masih musyrikin, maka mereka sering sesumbar. Mereka mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang Nabi, dan kami akan bersama Nabi tersebut membunuh kalian. Jadi mereka sering sesumbar, ya. Dan ini didengar oleh Safiyah radhiyallahu taala anha, didengar oleh Safiyah radhiyallahu taala anha. Ya. Safiyah radhiyallahu taala anha, ya, memiliki budak, ya, ada beberapa budak, di antaranya budaknya namanya Kinanah, ya, pasti seperti nama suaminya yang kedua. Yang pertama namanya Salam bin Abil Huqaiq, yang kedua namanya Kinanah ibn Rabi bin Abil Huqaiq, ya. Kebetulan dia punya budak namanya juga Kinanah, nama seperti nama suaminya, ya. Safiyah wafat radhiyallahu taala anha sekitar tahun 52 Hijriyah di zaman kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, disitulah beliau wafat, Safiyah radhiyallahu taala anha, sebelum wafatnya Ummu Salamah. Istri Nabi yang terakhir wafat adalah Ummu Salamah tahun 59 Hijriyah. Sebelumnya Safiyah radhiyallahu taala anha wafat. Bagaimana kisah Safiyah, ya. Jadi Safiyah bercerita, ya, ketika dia masih di Madinah, ya, sering mendengar orang Yahudi sesumbar, ya. Bagaimana akan datang seorang nabi, kami akan bersama nabi tersebut akan menyerang kalian, wahai suku Aus Khazraj. Dan mereka memang asalnya datang kota Madinah menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bapaknya, yaitu Huyai bin Akhtab, dan pamannya, yaitu Abu Yasir, ya.
Abu Yasir adalah pamannya Sofia. Kedua orang ini menanti kedatangan, mereka berdua adalah pimpinan suku Bani Nadir, dan mereka berdua menanti kedatangan Rasul terakhir untuk mereka segera beriman. Ya. Namun ternyata mereka tidak beriman karena mereka kecele. Ternyata Rasul terakhir bukan dari Yahudi tetapi dari suku Arab. Ibnu Ishaq bercerita, haddatsani Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm qala huditsu an Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Aku diceritakan dari Safiyah binti Huyai bin Akhtab annaha qalat, Safiyah berkata, kuntu ahabba waladi abi ilaihi. Aku adalah anak yang paling disayang oleh ayahku, yaitu Huyai bin Akhtab. Wa ila ammi Abi Yasir. Dan pamanku Abu Yasir juga, saudara bapaknya, saudara laki-laki bapaknya, sangat sayang kepadaku, lebih daripada anak-anak yang lain. Lam alqahuma qat ma'a waladin lahuma illa akhadani dunahu. Kalau mereka berdua ketemu aku, bapakku atau pamanku, sementara ada anak-anak yang lain, maka yang lain akan ditinggalkan, mereka akan senang denganku. Ya. Jadi Sofia ini sangat disayang oleh bapaknya dan juga oleh pamannya. Di antaranya subhanallah Sofia, wanita yang sangat cantik jelita ya. Jadi kata Sofia, tidaklah aku bertemu dengan mereka berdua, sementara ada anak-anak yang lain, kecuali mereka berdua akan mengambilku. Ya, ditinggal anak-anak yang lain. Falamma qadima Rasulullah SAW al-Madinata, nazala Quba fi Bani Amr bin Auf. Ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi singgah di Quba, di daerah Quba, di perkampungan Bani Amr bin Auf. Goda alaihi abi Huyai bin Akhtab wa ammi Abu Yasir bin Akhtab. Maka bapakku, yaitu Huyai bin Akhtab, dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab, segera mereka semangat pergi menuju kepada Quba untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mughallisain, yaitu baru habis subuh masih remang-remang mereka sudah berangkat saking semangatnya. Ingin tahu mengecek tentang orang ini yang datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Falam yarji'a hatta kana ma'a ghurubi asy-syamsi. Mereka pergi dari masih remang-remang pada subuh dan mereka tidak kembali kecuali setelah matahari terbenam, maghrib baru balik. Tapi anehnya ketika mereka pergi semangat, ketika pulang berubah kondisi mereka. Fa'ataya kalaini kaslanaini saqitaini yamchiyani al-huwaina. Ya. Mereka datang berdua dalam kondisi lemas, dalam kondisi tidak semangat, berjalan dengan perlahan, ya. Yaitu aneh ya. Ya. Fahasistu ilaihima kama kuntu asna'u. Ya. Yaitu aku menyambut mereka berdua sebagaimana bisa aku lakukan. Wallahi mal tafata ilayya wahidun minhuma. Aku menyambut mereka berdua, tapi mereka berdua tidak tengok sama sekali kepadaku. Padahal kebiasaan mereka berdua kalau ada Sofia langsung mungkin dipeluk, langsung disayang. Karena Sofia adalah anak yang paling mereka sayangi atau yang paling disayang oleh omnya Abu Yasir bin Akhtab. Tapi kali ini tidak, mereka datang dalam kondisi loyo, ya. Sementara Sofia nyambut tidak diperhatikan oleh mereka berdua. Ma'ama bihima minal gham, ternyata mereka dalam kondisi sedih sekali. Qalat, kata Sofia, wa sami'tu ammi Aba Yasir. Aku mendengar pamanku Abu Yasir berbicara, wa huwa yaqulu li abi. Dia berkata kepada ayahku, Huyai bin Akhtab. Pamannya berkata, huwa. Wahai Huyai bin Akhtab, apakah itu nabi yang kita tunggu-tunggu? Itukah orang yang kita tunggu-tunggu? Apa kata Huyai bin Akhtab bapaknya Sofia? Na'am wallahi, benar. Demi Allah itulah kita yang tunggu-tunggu. Ya. Qala ata'rifuhu wa tuthbituhu? Kau kenal betul itu nabi dan kau sudah pastikan itu nabi yang kita tunggu-tunggu. Kata Abu Yasir. Huyai bin Akhtab mengatakan, "Na'am itu." Jadi mereka datang tuh untuk ngecek sebenarnya ke Kuba, benarkah ciri-ciri yang sebagaimana mereka dapatkan dalam Taurat? Ya, persis mungkin waktu kedatangannya mereka tahu, sifat fisiknya mereka tahu. Ya, karena Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi sebenarnya Nabi itu disifati dalam Taurat dengan sifat yang jelas ya. Dengan sifat yang jelas. Maka Huyai bin Akhtab dan saudaranya yaitu pamannya Sofia, Abu Yasir bin Akhtab, mereka datang ke Kuba buat apa? Buat ngecek. Apakah itu Nabi yang mereka nanti-nantikan? Apakah itu Nabi yang mereka nanti-nantikan? Maka benarkah ata'rifuhu wa tusbituhu? Kau mengenalnya wahai Huyai dan kau sudah mengeceknya? Qala na'am. Benar, itulah Nabi yang kita tunggu-tunggu.
Qala, maka pamannya bertanya, "Fama fi nafsika minhu?" Bagaimana kau dapati dirimu mensikapinya, wahai Huyai? Maka apa kata ayah Safiyah? "Adawatuhu wallahi ma baqitu." Demi Allah, aku akan terus memusuhinya selama aku masih hidup. Dan ini menakjubkan ya. Orang Yahudi menakjubkan. Makanya Allah mengatakan al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah. Mereka sudah tahu ilmu tapi mereka tidak amalkan. Ya. Sudah tahu itu nabi yang ditunggu-tunggu. Huyai bin Akhtab tahu itu nabinya benar dan dia nekat untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan busuknya hati mereka ya. Gara-gara cuma beda suku. Gara-gara itu nabi ternyata Arabi, bukan Yahudi, bukan Israeli. Ya. Maka dia pun hasad ya. Dan bahkan memusuhi. Ya. Harusnya kan paling tidak sudah kita nggak usah ikut tapi nggak usah musuhi. Ini malah kebalik memusuhi. Adawatuhu ma baqitu wallahi. Demi Allah aku akan terus memusuhinya selama aku masih hidup, aku akan memusuhinya. Ini pernyataan yang aneh ya. Mungkin timbul pertanyaan dari ikhwan-ikhwan dan para akhwat para pemirsa, kok mereka nekat memusuhi seorang nabi? Jawabannya, mereka tahu bahwa nenek moyang mereka dahulu pernah membunuh sebagian nabi. Dan Allah telah menyebutkan di antara sifat busuk mereka, wa qatlahumul anbiya. Falima taqtuluna anbiya Allah min qabl. Dan dalam ayat berulang-ulang Allah sebutkan sifat mereka suka bunuh para nabi. Allah mengatakan, kalau begitu kenapa kalian bunuh para nabi? Ya. Sehingga mereka punya keyakinan namanya nabi bisa dibunuh. Sehingga mereka masih mungkin kita bisa bunuh nabi ini. Sehingga mereka nekat untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Padahal setelah mereka tahu itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang Allah sebutkan, Allah sindir dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Kata Allah, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun alladziina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, fala'natullahi 'alal kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yaitu Al-Qur'an yang telah membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan Taurat, wa kanu min qablu yastaftihun alladziina kafaru, dan sebelumnya mereka sudah sesumbar mengatakan kepada orang-orang kafir, "Wahai orang kafir, kami Yahudi, sebentar lagi akan datang seorang nabi dan kami bersama nabi tersebut akan menghabisi kalian." Tetapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka nabi yang mereka kenal, ma 'arafu bih, yang mereka kenal, kafaru bih, mereka kafir kepada nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin, dan laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Ketika Sofia mendengar kisah pembicaraan ini, dan sesumbarnya orang Yahudi sebelumnya di Madinah akan datang seorang nabi, tiba-tiba datang nabi tersebut. Tentu ini memiliki dampak yang besar pada hati Sofia. Ya, memiliki dampak yang besar dalam hati Sofia. Ya, dia beriman dengan nabi tersebut. Ya, tapi dia ikut bapak dan pamannya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Sofia sudah membenarkan Rasulullah SAW. Ya. Sofia pernah berkata ketika Nabi memanggil Sofia untuk masuk Islam, maka Sofia berkata, "Ya Rasulullah, laqad hawaitul Islam wa saddaqtu bika qabla an tad'uwani haitsu sirtu ila rahlik." Kata Sofia, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah tertarik, interest kepada Islam dan aku telah membenarkan engkau sebelum engkau menyuruhku untuk masuk Islam." Ya, jadi Sofia sudah dengar tentang Nabi. Dari bapaknya, dari pamannya, dari orang-orang Yahudi sebelumnya. Ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Sofia akhirnya akan masuk Islam, Sofia pernah mimpi dengan mimpi yang luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kana bi ainai Sofiyata khudrah." Sungguhnya di kedua mata Sofia ada warna hijau, yaitu bekas warna hijau mungkin biru ya. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menikahi Sofia, Nabi bertanya, "Ma hadhil khudratu bi ainaiki?" Wahai Sofia, apa ini warna hijau di kedua matamu? Faqalat, maka Sofia bercerita, "Qultu li zawji," aku pernah berkata kepada suamiku, yaitu Kinana bin Rabi' bin Abil Huqaiq, "Inni ra'aitu fima yaran naimu qamaran waqa'a fi hijri." Dalam riwayat Syamsan, ya, dalam riwayat matahari. Aku berkata kepada suamiku, aku mimpi, ya, bahwasanya ada rembulan yang jatuh di pangkuanku. Ya, aku mimpi rembulan jatuh di pangkuanku. Dalam riwayat matahari jatuh di pangkuanku. Maka suamiku marah, "Falatamani."
Maka dia pun menamparku. Ya, suaminya kasar menamparku. Itu namparnya di bagian wajah sehingga nampak biru atau bekas hijau di mata Sofia. Suamiku berkata, "Aturidina Malika Yathrib?" Kau ingin menikah dengan rajanya Madinah? Raja Madinah maksudnya Rasulullah SAW. Kau ingin menikah dengan raja Madinah? Qalat. Sofia berkata, "Wa ma kana abghadu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada orang yang paling aku benci seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa qatala abi? Rasulullah telah membunuh ayahku Huyai bin Akhtab dalam perang Bani Quraidah. Wa zawji dalam membunuh suamiku Kinanah bin Abi Al-Huqayb. Ya. Fama zala ya'tadiru ilayya faqal, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta uzur kepadaku. Rasulullah selalu minta uzur kepadaku. Rasulullah SAW berkata, "Ya Safiyatu, inna abaka allaba alayya al-araba wa fa'ala hatta dhahaba dhaka min nafsi." Tapi Nabi selalu minta uzur kepada Sofia dengan berkata, "Ya Sofia, sungguhnya bapakmu telah memprovokasi orang-orang Arab semuanya datang untuk menyerangku. 10.000 orang yang menghaskan kota Madinah dalam perang Khandaq. Bapakmu begini, bapakmu begini. Beri uzurlah kepadaku kenapa aku membunuh bapakmu." Rasulullah selalu menyampaikan, ya Rasulullah tidak marah-marah sama Sofia. Tapi Rasulullah SAW sampaikan, bapakmu begini, penjelasan bapakmu begini, sampai perasaan tersebut hilang dari Sofia. Ya. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana Sofia menceritakan dia sangat benci kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah bunuh bapaknya, Rasulullah SAW bunuh suaminya, Rasulullah SAW bunuh pamannya, Rasulullah SAW bunuh saudaranya. Dibunuh semua sama kaum muslimin. Bagaimana namanya manusia, ya, bagaimana tahu bapaknya dibunuh, tetap saja dia ada kejengkelan. Tapi Rasulullah SAW jelaskan sampai akhirnya perasaan benci itu hilang dari Sofia radhiyallahu taala anha, ya. Dan kisah mimpinya beliau ketika rembulan jatuh di pangkuannya, ini isyarat sebagai kabar gembira bahwasanya dia akan masuk Islam, bukan Islam yang sembarang, bahkan rembulan di tangannya, yaitu maksudnya Rasulullah SAW akan menikahinya. Dan ini adalah mimpi yang indah dari Sofia radhiyallahu taala anha. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Adapun menikahnya Sofia radhiyallahu taala anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana datang dalam riwayat, yaitu ketika setelah perang Khaybar, ya, setelah perang Khaybar, Rasulullah SAW membagikan ghanimah. Di antara ghanimah tersebut, ya, adalah budak-budak wanita, ya, budak-budak wanita dikuasai oleh kaum muslimin dan dibagi-bagikan kepada para mujahidin. Dan itu kode etik perang di zaman mereka, di zaman Nabi SAW. Ya, kalau kaum muslimin yang kalah, maka akan diambillah istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka dijadikan budak-budak wanita. Dan sebaliknya ketika musuh juga kalah, maka diambil sebagai budak-budak, ya. Rasulullah SAW ketika menaklukkan Khaybar, kemudian mendapatkan ghanimah, ya, kemudian Rasulullah SAW mulai membagi kepada mujahidin, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi, ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, dia minta bagian ghanimahnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk memilih budak yang ada dari ghanimah yang ada. Maka ternyata Dihya Al-Kalbi ini kemudian mengambil Safiyah radhiyallahu taala anha, dan dia adalah wanita yang sangat cantik jelita. Ketika dia mengambil Safiyah radhiyallahu taala anha, maka ada sebagian sahabat yang protes. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya Dihya Al-Kalbi telah mengambil seorang wanita yang sangat cantik jelita yang tidak pantas kecuali hanya untuk engkau, ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Panggil Dihya." Kemudian Rasulullah SAW kembalikan itu budak, ya, kembalikan itu budak, kemudian diganti dengan budak yang lain, ya. Akhirnya budak tersebut dipilih oleh Nabi SAW untuk Nabi, yaitu Safiyah radhiyallahu taala anha. Para ulama ketika menjelaskan hal ini, mereka menjelaskan, ya, bahwasanya
Nabi kenapa menyuruh Dihya Al-Kalbi untuk mengembalikan Safiyah? Karena ketika Nabi SAW menyuruh Dihya Al-Kalbi mengambil budak, maka mengambil budak yang biasa. Ketika dia memilih budak yang terbaik, yang sangat cantik jelita, maka ada sebagian sahabat yang protes. Ya, kenapa? Karena dalam pasukan Nabi SAW banyak sahabat-sahabat yang lebih mulia daripada Dihya Al-Kalbi. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman, banyak sahabat yang mulia. Kenapa Dihya Al-Kalbi kemudian mengambil budak yang tercantik? Maka ada sebagian sahabat yang protes. Ya Rasulullah tidak pantas buat dia. Kalau Rasulullah biarkan Dihya Al-Kalbi mengambilnya, maka bisa jadi terjadi kegaduhan. Seakan-akan Rasulullah tidak adil. Seakan-akan Rasulullah tidak adil memberikan budak yang tercantik kepada salah satu dari mujahidin. Oleh karenanya akhirnya sahabat ini mengatakan tidak pantas kecuali buat anda ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW yang mengambil Safiyah radhiyallahu taala anha. Mengambil Safiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW mengambil Safiyah. Kemudian Rasulullah SAW tawarkan kepada Safiyah. Rasulullah SAW tidak paksa dia untuk masuk Islam. Ya. Rasulullah SAW berkata, kalau kau mau, ya, kalau kau pilih Islam, amsaktuki li nafsi. Kalau kau pilih Islam, saya akan memilikimu dan saya akan tahan kamu untuk diriku. Saya tidak kasih ke orang lain. Kau akan menjadi budakku. Ya. Wa in ikhtartil yahudiyah. Tadi kalau kau ingin tetap jadi Yahudi, kata Nabi, bisa jadi aku akan membebaskan engkau satu hari dan silakan kau balik ke keluargamu. Rasulullah tahu Safiyah ini bukan wanita sembarang. Safiyah ini bapaknya adalah pemimpin kabilah Yahudi. Ya. Maka tidak pantas kemudian diambil oleh sembarang orang. Ya. Maka Nabi SAW memilih dia dua pilihan. Terserah. Kau masuk Islam, saya tidak akan kasih sama orang, kau akan dengan saya. Tapi kalau kau ingin memilih tetap beragama Yahudi, tidak jadi masalah. Suatu saat saya akan membebaskan engkau dan silakan kau kembali kepada ilhaqi fatal haqina bi ahliki. Dan silakan kau kembali ke keluargamu. Kemudian akhirnya milih Islam. Safiyah akhirnya milih Islam. Dia sudah kenal siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah dengar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tawaran berikutnya, kalau kau milih Islam, kalau kau ingin menikah denganku, aku akan memerdekakan engkau. Ya, merdekanya engkau adalah mahar untuk engkau untuk menikahi.